بقلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب الدعوات التامة والسر القائم آت الوسيلة إنك لا تخلف الميعاد.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله عالم الغيب والشهادة إله العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Sadaqallahu maulanal azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita semua berjuta-juta nikmatnya. Baik itu nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang, maupun nikmat yang sangat luar biasa yang tidak ada bandingannya, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dari berbagai macam paduan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan siang hari yang penuh berkah ini
lagi-lagi kita dapat menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, bersama-sama melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita kerjakan, amal ibadah yang sedang kita kerjakan, maupun rangkaian amal ibadah yang nanti akan kita kerjakan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kehariban junjungan baginda alam Nabi agung Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita tidak hanya sekedar mengaku sebagai umat beliau, tapi kita diaku sebagai umatnya yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bibir kita basahi dengan bersalawat kepadanya, segala macam sunnah-sunnahnya baik yang bersifat ucapan maupun sunnah-sunnah yang bersifat perbuatan sebisa mungkin dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yaumul kiamah nanti kita berhak mendapatkan syafaat beliau yang pada akhirnya masuk dalam surganya Allah bighairi hisab. Di atas mimbar yang mulia, Al-Faqir wal Hakir tidak bosan-bosannya mengingatkan pribadinya sendiri dan jamaah sekalian. Marilah bersama-sama kita asah selalu rasa ketakwaan yang ada dalam diri kita masing-masing. Prestasi takwa yang harus kita capai tidak lain dan tidak bukan takwa dalam arti yang hakiki, yakni imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Bisa menjalankan apapun yang menjadi perintah dan titah dari Allah Subhanahu wa taala dan sanggup menjauhi berbagai macam larangan-larangan darinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bumi yang kita pijaki adalah planet yang terus berputar. Siang dan malam datang silih berganti, hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Tanpa terasa pada kesempatan siang hari ini kita sudah berada pada posisi minggu-minggu terakhir di bulan Zulhijjah tahun ini 1447 Hijriah. Sadar tidak sadar bahwa sebentar lagi hanya tinggal menghitung hari. Bersama-sama kita menyongsong dan menyambut tahun baru Islam, tahun baru 1448 Hijriah. Tentu di antara kita kedatangan tahun baru Islam ada yang menyambut dengan riang gembira dan ada yang menyambut dengan perasaan biasa-biasa saja. Karena budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat, kedatangan tahun baru Islam bukan sesuatu yang istimewa yang rasa-rasanya tidak perlu dirayakan. Tapi kita sebagai seorang Islam tentunya memiliki perasaan yang berbeda, pandangan yang berbeda, bahwa tahun baru Islam adalah merupakan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang merupakan awal sejarah perkembangan dan kemajuan agama kita yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya bersama-sama kita sambut tahun baru Islam 1448 Hijriah dengan penuh riang gembira, dengan doa dan harapan, sekaligus bersama-sama kita bermuhasabah, introspeksi diri atas segala macam perbuatan, perkataan dan apapun sikap yang sudah kita tampilkan selama kehidupan kita di tahun yang sudah kita tinggalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita bicara tentang sejarah. Dalam catatan sejarah Islam, awal penanggalan kalender tahun Islam
Ini dimulai sejak zaman khalifah yang kedua yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tepatnya pada abad ke-7 Masehi. Pada saat itu ada sepucuk surat yang sampai ke tangan Umar bin Khattab yang berasal dari seorang gubernur yang berada di kota Basrah yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Dalam tulisannya ia mengatakan, ya Umaru, innahu yatina kutubun walakin laisa laha tarikh. Sahabat Nabi yang menjadi gubernur di kota Basrah yang bernama Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya datang kepada kami banyak surat darimu, akan tetapi di dalam surat tersebut tidak ada tanggal dan tahun pengirimannya dan penerimaannya. Sebagai seorang pejabat negara, sebagai seorang gubernur, Abu Musa al-Ash'ari sadar bahwa apa yang sudah dia lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan sama manusia secara administratif. Oleh karenanya ia mengusulkan, wahai Umar, kami menerima banyak surat darimu tapi tidak ada tanggalnya, maka bagi kami sulit untuk mengidentifikasi surat masuk dan keluar yang kami terima. Lantaran usulan itulah kemudian Umar bin Khattab memerintahkan kepada para sahabat-sahabat Nabi dan kepada para tokoh-tokoh yang hidup pada saat itu untuk bersama-sama bermusyawarah, bersama-sama kumpul untuk membicarakan tentang penanggalan tahun dalam kalender Islam. Usulan pertama, ada sahabat yang mengatakan, wahai Umar, kita tentukan saja awal penanggalan Islam dimulai sejak zamannya Raja Zulkarnain, karena pada saat itu agama Allah sangatlah maju dan sangat dikenal dunia. Usulan yang kedua, Umar, tetapkan kalender tahun Islam disamakan dengan kalender yang sudah diterapkan orang-orang Romawi yang bulannya mulai Januari sampai Desember dan tahunnya adalah tahun Masehi. Usulan yang ketiga, wahai Umar, tetapkan saja awal penanggalan Islam sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Adapun usulan yang keempat yang datang dari sahabat Nabi SAW yang bernama Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai Umar, saya usul kalau penanggalan Islam dimulai sejak peristiwa terjadinya hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW mulai pindah dari kota Mekah menuju kota Yathrib yang sekarang menjadi Madinah Al-Munawwarah. Dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya Umar memutuskan seraya berkata, al-hijratu faraqat bainal haqqi wal batil farkhu biha. Hijrah itu maknanya apa? Pemisah antara hak dan batil. Maka Umar mengatakan, jadikan peristiwa hijrah itu merupakan penanggalan tahun pertama dalam kalender Islam. Inilah kemudian pada saat ini tahun kita menjadi 1447 Hijriah dan akan menyongsong tahun baru 1448 Hijriah, dimulai sejak peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW.
Hadirin yang saya hormati, hijrah adalah merupakan peristiwa yang monumental, sebuah peristiwa yang sangat bersejarah untuk perkembangan dan kemajuan ajaran agama Islam serta perjuangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika terjadi proses hijrah, disitulah awal mula Rasulullah SAW membangun sebuah kehidupan masyarakat muslim menjadi lebih baik, masyarakat yang beradab, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah, masyarakat yang senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah. Maka hijrah merupakan peristiwa yang bersejarah, di mana hijrah itu sekarang harus kita selalu mengingatnya, harus selalu memahami apa makna di balik hijrah itu sendiri. Bahwa hijrah pada makna hakikatnya Rasulullah SAW pindah dari kota Mekah menuju Madinah. Tapi bicara hijrah dalam arti majazi, bahwa hijrah artinya berpindah. Maka dengan semangat hijrah, mari bersama-sama kita rubah diri kita dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Kita rubah diri kita dari kehidupan yang penuh dengan kebodohan menuju pada kehidupan yang penuh dengan kecerdasan intelektual dan berpengetahuan umum yang luas. Dari kehidupan yang sengsara, mari bersama-sama kita rubah dengan semangat hijrah. Bersama-sama kita rubah kehidupan ekonomi kita menjadi lebih baik dengan cara bekerja keras, diiringi dengan doa dan usaha, dan ditanamkan nilai-nilai tawakal dalam kehidupan kita. Maka hijrah adalah merupakan sebuah peristiwa yang bersejarah, yang sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim menyambut tahun baru Islam dengan harapan dan doa, sekaligus dengan semangat hijrah untuk melakukan sebuah perubahan besar dalam kehidupan kita menuju ke searah yang lebih baik. Rasulullah SAW pernah mengatakan, wal muhajir man hajara amma nahallahu ta'ala anhu. Orang berhijrah itu adalah orang yang berpindah, meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tentunya menuju sesuatu yang memang diperintah Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang baik, sesuatu yang bernilai positif. Maka semangat hijrah, mari bersama-sama kita bangkitkan semangat kehidupan kita, bahwa kita sebagai seorang muslim tidak boleh menjadi muslim yang pesimis, tapi kita harus menjadi muslim yang optimis. Apapun situasi kondisi ekonomi, politik dan sosial yang sedang kita hadapi. Di saat ini kita pusing, stres, memikirkan keadaan hidup yang ada. Sementara ini sebuah kenyataan yang harus kita hadapi, bukan sekedar hanya dipikir dan diratapi. Mari bersama-sama semangat hijrah, bangun sebuah perasaan optimis dalam diri kita, bahwa apapun situasi kondisi yang sedang kita hadapi, tentang kehidupan ekonomi, sosial, politik negara kita yang sedang kita rasakan selama ini, mari bersama-sama tanamkan semangat bahwa ini ada takdir Allah dan kita sanggup menjalaninya. Maka orang-orang yang memiliki semangat hijrah dalam kehidupannya, dia selalu melakukan sebuah perubahan dengan doa, usaha dan ikhtiar dalam kehidupannya, memegang prinsip sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib seorang kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Doa merupakan bagian cara kita untuk melengkapi ikhtiar dan usaha kita.
Ikhtiar dan usaha adalah merupakan sebuah sunnatullah yang harus kita jalani. Maka tawakal dalam kehidupan kita adalah solusi agar kita hidup selalu optimis dan tidak pernah berputus asa terhadap takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menyambut tahun baru Islam dengan perasaan gembira, dengan sebuah harapan besar, cita-cita besar untuk melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Apapun situasi kondisi negara yang sedang kita hadapi, kita tetap menjadi seorang muslim yang senantiasa khusyuk dalam beribadah, kerja keras dalam segala macam usaha dan ikhtiar kita, dan menanamkan sifat tawakal. Fa insyaallah kehidupan kita dunia sampai akhirat senantiasa merasakan bahagia. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi وأصحاب المصاب الغرر ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. فقد قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض الله عنه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وللخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآته صله يوم القيامة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. صلي فرض الجمعة ركعتين إماما لله تعالى. الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الله بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حضرة آبائه وأمهاته وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح أولياء الله تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وبلادها وجبالها وأوديتها خصوصا سلطان الأولياء شيخنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وجميع أرواح آبائنا وبآبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وعمامنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخنا ومعلمينا ورجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح أمواتنا من الحاضرين في هذا المسجد جميع الإخلاص صلهم وفروعهم وأزواجهم وذريتهم وإخوانهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma yassir lana umurana kullaha ya Allah umurad dunyana wa ukhrana. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa hasil maqasidana wa jami'na jam'a marhuma wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Allahumma ja'alna wa zurriyatina wa ahlana wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli jahli wal dhair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran wasi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah wa nas'aluka husnal khatimah wa nas'aluka husnal khatimah wa nas'aluka husnal khatimah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad wa ala alihi wa sahbihi